Hai, shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Bunda Merlin dalam Sekolah Minggu Online GPI Papua, jenjang anak TK dan anak kecil. Tapi sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa, baik. Tuhan Yesus, sahabatnya anak-anak, terima kasih Tuhan di kesempatan pagi yang berbahagia ini Tuhan. Kembali lagi kami datang berkumpul untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Kami akan beribadah di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya Tuhan, sebelum kita akan mulai ibadah ini, kiranya Engkau mau datang hadir dalam ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ibadah ini akan berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian adik-adik, yaitu lagunya yang berjudul Akulah Pahlawan Kecil. Adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah menaikkan puji-pujian untuk Tuhan. Sekarang kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, udah siapkan Alkitabnya ya. Semua duduk yang rapi, berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh ya, adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, boleh minta tolong sama papa dengan mama di rumah untuk membacakannya buat adik-adik, karena kita mau membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik untuk minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa adik-adik dengan sikap yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami di sini mau membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu mau mengartikan firman-Mu itu bagi kami, dan kami selalu mengingatnya, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, kami boleh berdoa. Amin. Adik-adik, firman yang akan kita baca hari ini ada dua pembacaan ya adik-adik. Yang pertama terambil dari Matius 27 ayat 57 sampai ayatnya ke-61. Matius 27 ayat yang ke-57 sampai ke-61. Dan pembacaan yang kedua Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Adik-adik, kita membaca pembacaan yang pertama ya, dengan judul Yesus dikuburkan, ayatnya yang ke-57. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu
Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Pembacaan yang kedua, Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan judul Kebangkitan Yesus. Ayatnya yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan di hari ini adik-adik. Kata Tuhan Yesus, kita yang berbahagia adalah kita yang melaksanakan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang kebangkitan Yesus. Adik-adik yang di rumah masih ingat kan? Kita punya cerita hari Minggu kemarin, itu bercerita tentang kematian Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu pas hari Jumat, mulai dari 9 pagi sampai jam 3 sore, Yesus disiksa. Kemudian Yesus disalibkan. Selama 6 jam adik-adik, Yesus disiksa terus. Lalu setelah Yesus disalibkan, Yesus langsung meninggal. Setelah Yesus meninggal adik-adik, baru kemudian Yesus dikuburkan. Nah, dari pembacaan kita tadi adik-adik, kita dengar ya, kita tahu ada seorang yang bernama Yusuf. Dia berasal dari Arimatea adik-adik. Dia itu seorang yang kaya. Dengan kekayaannya itu dia tidak sombong adik-adik, tapi dia sangat baik, dia rendah hati. Dengan kekayaannya dia tetap melayani Yesus. Setelah Yesus dikuburkan, dia pergi ke gubernur yang memimpin di daerah itu yang bernama Pontius Pilatus. Lalu dia pergi ke Pilatus. Dia bilang, "Pilatus, kasih mayat Tuhan Yesus ke saya kak," katanya. Langsung Pilatus memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk memberikan mayat Tuhan Yesus kepada Yusuf. Lalu Yusuf mengambil mayat Yesus. Kemudian dia membungkus mayat Tuhan Yesus itu dengan kain lenan yang putih bersih sekali. Kemudian dia meletakkan Tuhan Yesus di kubur miliknya Yusuf. Lalu kubur itu pun ditutup dengan batu besar. Kemudian pergi. Tapi yang tinggal di situ hanya Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, teman-temannya. Pada hari Sabtu, Pilatus menyuruh prajuritnya menjaga kubur itu karena mereka pernah mengingat sebelum Tuhan Yesus meninggalkan, Tuhan Yesus bilang begini, "Nanti setelah saya mati 3 hari kemudian saya pasti bangkit." Nah, mengingat itu, Pilatus takut. Tapi takut itu bukan karena Yesus mau bangkit, tapi Pilatus takut murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Lalu Pilatus menyuruh prajurit-prajuritnya yang gagah-gagah perkasa untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Tepat Minggu pagi, masih gelap sekali. Tapi sudah pagi, tapi masih gelap sekali. Tiba-tiba terjadi gempa besar. Terjadi gempa besar itu
malaikat Tuhan turun dari langit. Pada saat itu, Maria Magdalena dan teman-temannya yang bernama Maria juga sedang dalam perjalanan menuju kubur. Pas saat mereka sampai, tiba-tiba mereka mendengar gempa bumi yang sangat besar sekali. Mereka langsung ketakutan. Prajurit-prajurit itu juga ketakutan, sampai kayak orang mati karena saking takutnya. Ih, apa ini? Apa yang terjadi? Mereka bertanya, gempa bumi. Lalu mereka melihat malaikat Tuhan. Lalu Maria Magdalena sangat ketakutan. Kemudian malaikat Tuhan bilang gini, Maria, jangan takut. Kamu mau melihat Tuhan Yesus kan? Saya tahu kamu melihat Tuhan Yesus. Mari ikut saya. Kita masuk di dalam kubur. Pasti kamu sudah tidak melihat Tuhan Yesus lagi. Malaikat bilang begitu toh. Langsung Maria Magdalena bilang gini sama temannya, waduh, ini Tuhan Yesus kira-kira di mana? Langsung malaikat bilang begini, Maria, Tuhan Yesus sudah tidak ada karena Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dia sudah pergi dari sini. Dia sudah pergi ke Galilea mendahului kamu. Ih, Maria Magdalena sama teman-temannya langsung bersuka cita. Langsung malaikat bilang ke mereka, kalau begitu kamu pergi ke teman-temanmu, ke murid-murid Tuhan yang lain. Katakan kepada mereka berita sukacita ini. Tuhan Yesus yang sudah mati, dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dengan sukacita yang sangat besar, mereka berlari-lari, mereka bergerak cepat. Pergi ke murid-murid itu mengatakan, Tuhan Yesus sudah hidup, sudah bangkit. Pas mereka lagi di perjalanan, mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat mereka. Tuhan Yesus yang menegur mereka duluan. Tuhan Yesus bilang gini, memberi salam. Salam bagimu. Langsung Maria Magdalena dan Maria yang lainnya itu langsung mereka tersungkur, mereka sujud lalu memeluk kaki Yesus. Lalu Yesus bilang, pergi sudah ke saudara-saudaraku yang lain, katakan kepada mereka, aku ini sudah hidup. Nanti mereka pergi Galilea karena saya mau pergi ke Galilea duluan. Nanti di Galilea kita akan bertemu. Adik-adik, dari cerita itu kita bisa melihat apa saja ya adik-adik? Oh, kita bisa mengetahui ada yang bernama Yusuf yang berasal dari Arimatea. Biarpun dia kaya, tapi dia tidak sombong adik-adik, tapi dia dengan kekayaannya, dia tetap melayani Tuhan Yesus dengan rendah hati, dengan semua apa yang dia punya, dia tetap melayani Yesus. Ada juga Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka mereka murid-murid Tuhan Yesus yang sangat setia dengan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus meninggal, sampai Tuhan Yesus mati. Mereka tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus hidup dengan berani. Mereka mendatangi kubur Yesus biarpun ada gempa bumi, mereka tetap mendatangi kubur Yesus. Adik-adik, waktu mereka mendatangi kubur Yesus itu kira-kira mereka sebenarnya mau bikin apa ya adik-adik? Oh, ternyata mereka mau merempah-rempahi tubuh Tuhan Yesus, tapi ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah adik-adik, kita bisa melihat dari kenyataan itu, Tuhan Yesus bangkit itu, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar anak Allah, bahwa Tuhan Yesus benar-benar juru selamat. Dia bukan kayak manusia yang lain, tapi benar-benar dia adalah Tuhan. Karena dia sudah menunjukkan, dia mati, dia sudah menunjukkan perkataannya yang benar, lalu dia hidup kembali. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus itu, dia bangkit dan dia hidup, apa yang terjadi adik-adik tadi yang kita dengar? Oh, ada gempa bumi. Gempa bumi, malaikat Tuhan Yesus turun dengan wajah yang putih bersih, wajah yang berkilau-kilau, dengan pakaian seperti salju. Lalu batu yang menutup kuburan itu dia terbuka. Jadi adalah kubur yang dibilang kubur terbuka saat itu, saat Tuhan Yesus bangkit. Demikian adik-adik cerita kita di hari ini. Adik-adik yang manis, semua duduk yang sopan karena kita mau berdoa syukur yang akan dibawakan oleh Bunda Desi. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya untuk kita ada dalam doa syafaat. Untuk itu adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan untuk semua yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kami
di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami terpisah satu dengan yang lain, tetapi di hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bertemu dalam ibadah sekolah minggu online. Bapa di sorga, berkenan Engkau memberkati setiap kami yang ada di rumah yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online di pagi ini. Kami berdoa di saat pagi ini Tuhan, menyerahkan akan kehidupan adik-adik terkasih kami yang boleh ada. Berkenan Engkau selalu dan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, lalu biarlah dalam hari-hari hidup mereka, mereka selalu dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Engkau juga memberkati kehidupan adik-adik terkasih kami yang ada di bangku-bangku pendidikan. Biarlah lewat kasih dan penyertaan Tuhan, mereka boleh ada dalam mengikuti akan proses belajar mengajar, baik yang sudah bertatap muka bahkan yang belum. Tuhan Yesus, berikanlah mereka kepintaran, kepandaian, kecerdasan bagi mereka, supaya mereka dapat ada dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar dengan penuh damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa berdoa menyerahkan akan teman-teman kekasih kami yang ada dalam penderitaan sakit. Tuhan Yesus, Engkau menjumpai mereka, jamah dan berkati setiap mereka Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka pergunakan. Biarlah lewat jamahan Tuhan, mereka boleh memperoleh kesembuhan yang hanya berasal daripada Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga memberkati kami sebagai para pengasuh yang selalu dan senantiasa Tuhan pakai kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak terkasih kami. Kami mau bilang buat Tuhan bahwa kami tidak mampu Bapa, tetapi dengan satu keyakinan bagi kehidupan kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan akan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan Yesus percayakan bagi kami. Berkenan Engkau memberkati setiap kami Tuhan, apabila kami yang ada dalam penderitaan kesakitan, Tuhan Yesus Engkau menjumpai kami, jamah dan berkati setiap kami Tuhan, supaya lewat jamahan Tuhan kami boleh memperoleh kesembuhan yang hanya berasal daripada Tuhan. Engkau juga memberkati akan kehidupan orang tua terkasih kami. Berkenan Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, layak dan mampukanlah mereka untuk menjadi yang terbaik. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan selalu dan senantiasa ada bagi hidup mereka. Berkati juga setiap pekerjaan usaha mereka yang boleh mereka lakukan Tuhan, demi dan untuk memenuhi segala keperluan hidup, makan dan pakai mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga tak lupa berdoa menyerahkan akan pembacaan firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengarkan, bahkan cerita yang dibawakan oleh kakak pengasuh. Biarlah cerita ini tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi kami dapat dimampukan oleh Tuhan dan mengerti dan bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan akan kehidupan Kompel Sinode yang ada dengan segala tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi setiap mereka. Berkenan Engkau memberkati hidup mereka Tuhan, berkenan Engkau memberkati setiap pelayanan mereka yang boleh mereka lakukan. Biarlah kasih dan penyertaan-Mu selalu dan senantiasa ada bagi kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan akan setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus selalu dan senantiasa ada bagi kami semua. Inilah doa kami Bapa, inilah ungkapan syukur kami yang boleh kami bawa kepadamu. Ampunkan segenap salah dan dosa kami, lalu hanya kepadamu kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat satu pujian, yaitu yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Tapi adik-adik menyanyi dengan semangat ya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Nah, demikianlah adik-adik ibadah sekolah minggu online kita di saat ini telah selesai. Jangan lupa ya adik-adik protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom.